Baik, saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, kita jawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah sampai di hadapan kami. Saya mulai pertanyaan yang pertama. Silahkan didengar ya. Kapan kita bisa mengamalkan ilmu kita menjadi seorang ustaz? Karena kita sudah mengaji lama, namun belum menguasai bahasa Arab. Namun membaca kitab-kitab terjemahan, bahwasanya dengan kitab terjemahan sudah cukup karena diterjemahkan oleh para doktor. Dengan ilmu yang ilmu kita seperti itu, bolehkah kita datang ke acara-acara bid'ah namun untuk meluruskan mereka? Ada beberapa bagian dari pertanyaan ini yang menarik untuk dikomentari. Yang pertama, saudaraku, menuntut ilmu itu niatnya bukan untuk menjadi seorang ustaz. Menuntut ilmu itu adalah niatnya ikhlas karena Allah, mengangkat kebodohan dari diri kita agar kita bisa beribadah kepada Allah ala basirah, di atas ilmu. Itu tujuannya. Terserah Anda mau jadi pedagang, mau jadi ustaz, mau jadi pengusaha, tetapi Anda wajib menuntut ilmu. Dengan ilmu itulah Anda bisa merealisasikan tujuan hidup Anda, yaitu apa? Menghambakan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Anda harus tahu, jadi ustadz itu berat. Jadi dai, jadi ulama itu berat. Bahkan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ada 3 orang, naudzubillah, yang kelak pertama dimasukkan ke dalam api neraka itu mereka. Salah satunya orang yang berilmu. Karena dia menuntut ilmu itu tujuannya adalah untuk berbangga-bangga, biar dikatakan alim, biar dikatakan ustaz. Hati-hati. Dan untuk berdakwah pun tidak mesti harus menjadi ustaz. Ketika Anda menuntut ilmu dengan ikhlas, mengharapkan pahala dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala semata, lalu Anda amalkan pada diri Anda, kemudian mulai Anda ajarkan kepada orang-orang terdekat Anda menjadi seorang dai ketika itu. Dan betapa banyaknya juga bermunculan ustaz-ustaz di akhir zaman ini yang akhirnya berbicara masalah agama Allah, berfatwa tentang halal dan haram, tetapi pada hakikatnya mereka belum layak untuk berbicara dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Karena tujuannya apa tadi? Tujuannya menjadi ustaz. Karena ustaz itu dianggap profesi yang bisa menghidupkan mereka. Tidak. Yang terbaik itu adalah menjadi dai. Terserah Anda ustaz atau tidak. Karena Allah Subhanahu wa taala, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa huwa muhsin." Siapakah yang lebih baik perkataannya dari orang-orang yang menyuruh, mengajak kepada Allah, dan dia itu juga berbuat baik, beramal soleh. Jadi wahai saudaraku, luruskan niat menuntut ilmu. Jangan untuk ingin menjadi seperti ustaz, menandingi ustaz, dipanggil ustaz. Tidak. Kemudian karena kita sudah mengaji lama namun belum menguasai bahasa Arab. Ya, karena Anda kan tidak belajar bahasa Arab, cuma duduk mengaji begini aja. Itu pun cuma duduk mendengar saja. Alhamdulillah masih bisa mendengar dan hadir. Ya. Mencatat pun tidak. Tapi itu sudah alhamdulillah. Setiap orang itu Allah bukakan pintu-pintu kebaikan yang berbeda satu dengan yang lainnya untuk dia. Ada orang Allah bukakan bagi dia kebaikan sebagai seorang guru, ustaz, dai yang mengajarkan agama. Ada Allah bukakan pintu kebaikan bagi dia berinfak dan bersedekah, atau memfasilitasi dakwah dengan kemampuan harta dia, dengan kemampuan jabatan dia, dan apa saja yang dia bisa. Umat Islam ini satu tubuh, laksana satu bangunan, menguatkan satu dengan yang lainnya. Begitu juga dalam peran dakwah. Anda lihat diri Anda,
dan berikan yang terbaik dari Anda untuk agama ini. Tidak mesti harus menguasai bahasa Arab. Karena kenyataannya banyak orang berusaha belajar bahasa Arab setelah umur sudah mulai tua, sibuk dengan pekerjaan di dunianya. Sebulan, 2 bulan, dah juga bisa-bisa, akhirnya kecewa. Ustadz Maududi paling malas dia itu, ngajar-ngajar bahasa Arab seperti itu. Paling malas kata dia, ngajar bahasa kursus bahasa Arab, rupanya enggak juga bisa-bisa. Sekarang manfaatkan saja apa yang Anda bisa. Anda belajar agama, duduk di majelis ilmu, fahami akidah itu, bertanya kepada guru Anda, ajarkan kepada anak Anda, berdakwah sesuai dengan kemampuan Anda. Nah, sesuai dengan kemampuan dan bidang kita. Itu insya Allah sudah bermanfaat. Namun kita hanya bisa membaca kitab-kitab terjemahan. Bahwasan yang kitab terjemahan sudah cukup karena diterjemahkan oleh para doktor dengan ilmu. Ya, untuk orang awam insya Allah cukup membaca terjemahan untuk membantu dia belajar. Tentu pilih penerjemahnya adalah penerjemah yang amanah. Karena banyak juga kami perhatikan, karena sekarang kan kaum muslimin di Indonesia ini lagi bersemangat kembali kepada agama. Akibatnya kebutuhan mereka kepada buku-buku agama menjadi besar dan ditangkap oleh orang-orang yang punya pemikiran bisnis, dunia, usaha. Akhirnya mereka mengejar terjemahan komersial. Kami dapati yang salah menerjemahkan hadis, salah menerjemahkan, ada yang memotong-motong juga perkataan para ulama. Maka kalau Anda mencari buku terjemahan, lihat apa judul kitabnya, siapa penerjemahnya, siapa penerbitnya. Kalau tidak tahu, tanya kepada guru Anda yang Anda percayai, ustaz-ustaz yang amanah, memiliki akidah yang kokoh. Bolehkah kita datang dengan buku dan ilmu yang seperti itu? Bolehkah kita datang ke acara-acara bid'ah namun untuk meluruskan mereka? Kemudian juga saya ingin sampaikan kepada Anda, wahai saudaraku, menuntut ilmu itu bukan untuk berdebat. Ingat, salah satu tujuan yang salah, menuntut ilmu tujuan untuk berdebat. Menuntut ilmu itu tujuannya untuk beramal. Adapun menjelaskan kesalahan, kekeliruan, atau penyimpangan dari sunnah, serahkan kepada ustaz-ustaz Anda, orang-orang yang berilmu. Kalau setiap orang dari kita asal sudah duduk di majelis ilmu, membaca buku terjemahan, lalu pergi kemana saja, lalu berdebat, membantah, itu hanya akan membuat kerusakan dan fitnah yang lebih besar. Coba lihat para sahabat itu. Para sahabat yang berfatwa, yang mengajarkan ilmu adalah yang ahlinya. Sahabat-sahabat yang tahu posisi diri dia, mereka tidak mau sembarangan. Lihat Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Ketika dia melihat ada sekelompok orang berkumpul di masjid di Kufah itu, berzikir secara bersama-sama, dipimpin dengan menghitung zikir mereka dengan batu-batuan. Dia tahu itu tidak pernah dia lihat di zaman Nabi SAW. Coba, apakah dia langsung datang dan ingkari? Tidak, dia tunggu di situ. Siapa ulamanya di situ? Sahabat Abdullah ibnu Mas'ud, dia tunggu dulu sampai Ibnu Mas'ud keluar dari rumahnya, hendak ke masjid, baru dia sampaikan. Dan siapa yang mengingkari? Sahabat Abdullah ibnu Mas'ud. Jadi bukan semua orang. Perhatikan itu. Antum dengar sahabat Khalid ibn Walid radhiyallahu anhu, sang pedang Allah, yang jihadnya sangat luar biasa, tidak pernah terkalahkan dalam perang dia. Tidak ada lagi meragukan perjuangan dia dan jasa dia untuk Islam, semoga Allah meridainya. Pernah antum dengar dia berfatwa kesana kemari? Antum baca fatwa sahabat Khalid mengatakan ini itu dan segala macam? Tidak kan? Dia berjuang untuk Islam sesuai dengan bidang dia. Dia adalah panglima atau prajurit, maka dia berjuang untuk menegakkan Islam sesuai bidang dia. Sahabat lain ada yang penghafal hadis, meriwayatkan hadis, mengajarkan agama ini. Semua masing-masing berjuang sesuai dengan bidang mereka. Nah, ketahui ranah Anda, kemampuan Anda. Jangan akhirnya niat baik, tetapi ternyata malah akhirnya merusak atau menjadikan fitnah dan mudarat yang lebih besar bagi dakwah ini. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, bukan berarti tidak boleh menasihati. Karena saya menjawab sesuai pertanyaan, datang kepada acara-acara dan di sana membantah untuk meluruskannya. Ini malah bisa menimbulkan mudarat bagi dakwah yang hak ini. Allahu a'lam bissawab. Silakan Ustaz.